Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Asia SPD, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Ciampea, Kabupaten Bogor. Video ini berisikan koneksi antar materi modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar saya adalah bahwa seorang guru haruslah terus belajar sepanjang hayat untuk dapat menghantarkan peserta didik agar berbudaya dan menjadi manusia yang merdeka. Semangat guru dapat menghadirkan energi positif hingga peserta didik dewasa. Oleh karena itu, guru yang baik harus dapat mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Untuk dapat menerapkan budaya positif, kita haruslah memahami dan meresapi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan haruslah bersifat menuntun, berpihak pada murid, dan kita harus menyadari bahwa ketika kita mendidik murid, sama dengan halnya kita mendidik masyarakat di masa yang akan datang. Selain itu, kita juga harus memahami dan menjalankan peran kita sebagai guru penggerak. Adapun nilai guru penggerak adalah mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sementara peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan praktisi. Kita juga harus memiliki visi sebagai seorang guru penggerak. Dengan menggunakan metode inquiry apresiatif, kita menyusun visi melalui tahapan bagja, yaitu membuat pertanyaan, mengambil pelajaran, menggali mimpi, menjabarkan rencana, dan mengatur eksekusi, sehingga tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah penerapan disiplin kepada peserta didik dengan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri peserta didik untuk dapat mengontrol diri dalam segala tindakan, sehingga muncul kesadaran dan motivasi internal untuk berdisiplin, bukan karena suatu reward maupun punishment. Untuk dapat menerapkan disiplin positif, kita juga harus memahami motivasi perilaku manusia. Motivasi itu tersendiri terbagi menjadi dua, yaitu motivasi eksternal, di mana biasanya terjadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan penghargaan, yang kita kenal dengan istilah reward. Sementara motivasi internal yaitu motivasi yang terjadi dari dalam diri sendiri karena menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai dan prinsip yang kita percaya. Sebagai seorang guru, kita juga harus memahami posisi kontrol diri kita sendiri. Apakah diri kita sebagai seorang penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Karena sebaiknya posisi kontrol seorang guru adalah sebagai manajer. Karena sebagai seorang manajer, guru dapat mempersilahkan peserta didik untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dengan cara mengarahkan, mendukung, untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Hal tersebut dilakukan agar peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai kebajikan berdasarkan keyakinan dari dalam diri sendiri. Keyakinan kelas adalah salah satu langkah yang dapat kita lakukan untuk menerapkan disiplin positif. Keyakinan kelas dibentuk bersama oleh peserta didik dengan dibimbing oleh guru, sehingga tercipta kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami,
dan dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah. Untuk menerapkan disiplin positif ketika kita menghadapi suatu permasalahan, maka ada baiknya menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah tersebut. Adapun 3 tahapan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Melalui 3 tahapan segitiga restitusi, maka peserta didik akan menjadi mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Jadi, keterkaitan antar materi modul 1.1 Filosofis Kepemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan modul 1.4 Budaya Positif adalah untuk mewujudkan pelajar sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, inovatif, bergotong royong, serta berkebinekaan global. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya memahami konsep-konsep inti dalam modul 1.4 dan tidak hanya memahami, saya juga meresapi dalam diri juga diwujudkan dalam tindakan, serta saya mampu membagikannya kepada rekan sejawat sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Hal yang menarik dan di luar dengan dugaan saya adalah mengenai reward. Saya tidak pernah menyadari bahwa penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi peserta didik karena hanya bersifat motivasi eksternal. Selain itu, penghargaan juga dapat menjadi hukuman bagi peserta didik yang lain. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari bahwa selama ini posisi kontrol saya lakukan adalah sebagai teman dan ada kalanya sebagai pemantau. Seharusnya saya bisa menjadi seorang manajer dengan mempersilahkan peserta didik mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dengan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang bolos sekolah, sementara siswa tersebut berangkat dari rumah. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Hal ini berdampak positif bagi siswa tersebut dengan kesadaran dari dirinya sendiri untuk memperbaiki diri sehingga menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa termotivasi untuk terus memperbaiki diri sehingga dapat menjadi guru yang berpihak pada murid serta mampu menerapkan budaya positif dimanapun saya berada. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan adakah yang perlu diperbaiki? Hal positif yang terjadi adalah sudah mulai munculnya motivasi internal dari diri siswa untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Selain itu, peserta didik lebih terbuka dalam mencari solusi untuk permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi untuk dicarikan solusi terbaik secara bersama-sama. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru, bukan lagi sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman ataupun pemantau, akan tetapi menjadi seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi kontrol yang selama ini saya lakukan ternyata adalah posisi sebagai teman. Saya sering menangani
permasalahan siswa sebagai teman. Perasaan saya sering merasa tidak nyaman ketika peserta didik benar-benar menganggap saya teman, sehingga sering tidak mengindahkan apa yang saya katakan. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya terapkan adalah sebagai pemantau. Siswa menunjukkan perbedaan perilaku ketika saya memposisikan diri sebagai pemantau. Peserta didik lebih mendengarkan apa yang saya katakan. Saya terus berusaha memperbaiki diri agar dapat menjadi lebih baik, sehingga kedepannya saya berharap dapat menangani permasalahan siswa sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah menerapkan segitiga restitusi serta menjalin komunikasi dengan peserta didik ketika peserta didik melakukan kesalahan. Akan tetapi, saya hanya menerapkan 1 atau 2 tahap saja, yaitu menstabilkan identitas. Contoh kalimat yang saya gunakan adalah, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau memvalidasi tindakan dengan kalimat, apakah benar kamu yang melakukan? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal penting yang harus dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah, adalah komunikasi dan kolaborasi. Adanya komunikasi yang baik akan menghadirkan kolaborasi yang baik di antara seluruh warga sekolah. Karena budaya positif harus dilakukan secara kontinu dan konsisten untuk dapat membentuk karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih banyak. Ditunggu ya umpan baliknya. Thanks for watching. See you.